Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pembelajaran kita di tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tidak mengurangi semangat kita dalam belajar dan mengurangi keberkahan ilmu yang kita peroleh. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian semua masih ingat ya dengan materi-materi di kelas 5? Karena kelas 6 ini adalah tindak lanjut atau terusan lanjutan dari materi di kelas 5. Pembelajaran kita, materi kita bahasa Arab hari ini yaitu tentang a'maluna fil madrasah wa fil bait, yaitu kegiatan kita di sekolah dan di rumah. Di halaman 7 kalian melihat ada beberapa gambar, yaitu gambar tentang beberapa kegiatan yang kita biasa kerjakan di rumah maupun di sekolah. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 8, yaitu ada kosakata di situ, yaitu a'maluna fil madrasah. Ada kosakata terdiri dari qara'a yaqra'u, zara yazuru, ta'allafa yata'allafu, sawwara yusawwiru, ta'allama yata'allamu, kataba yaktubu, ista'ara yasta'iru, raja'a yarji'u, sami'a yasma'u, darasa yadrusu, istaraha yastarihu, amila ya'malu. Kemudian kosakata di rumah yaitu nama yanamu, istaiqadha yastaiqidu, istahamma yastahimmu, naddafa yunaddifu, tawaddu'a yatawadda'u, shalla yusalli, dzakara yudzakiru, saqa yasqi, kanasa yaknusu, tanawala yatanawalu, zahaba yadhabu, naddama yunaddimu. Dengan penjelasan gambar. Jadi ada kosakata yang kita gunakan di sekolah dan ada kosakata yang kita gunakan di rumah, beberapa kosakata, dan sudah dijelaskan dengan gambar. Pak Faiz tidak akan menjelaskan, mengartikan satu persatu karena sudah di kelas 6. Jadi dengan gambar itu sudah bisa kalian tebak apa itu artinya. Jadi bahasa Arab, sudah ada bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan dengan gambar, menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu tugas kalian karena sudah ada gambar yang menjelaskan. Kemudian di halaman 10, isma' wa karir, dengarkan dan ulangi. Di sini ada percakapan, nanti akan Pak Faiz jelaskan sistemnya bagaimana. Yang pertama, madza ta'malu fis shabah. Ada kotak berikutnya, ana. Kemudian diikuti kotak setelahnya, usolli subha, aqra'ul Qur'an, udzakiru ad-durusa, atanawalu al-futur. Begitu juga sampai ke bawah, menggunakan kata yang sama yaitu ana semua. Dalam hal ini sedikit ditekankan bahwasanya ada kata ganti yang berupa ana, yaitu saya, yang akan memiliki dampak atau efek perubahan pada fiil yang jatuh setelah dhamir ana. Yaitu ketika dhamir ana itu muncul, maka fiil yang jatuh setelahnya harus menunjukkan pekerjaan ana. Bagaimana caranya? Yaitu dengan indikator atau dengan pertanda ada kata alifnya di depan. Contoh, ana aqra'u, aqra'u, ana aqra'u. Jadi ada kata a. Ketika kita rubah
fiilnya menjadi fiil yang lain, maka kata ana itu harus tetap muncul di situ. Contoh, kita kembali ke halaman 8. Di situ ada fiil. Kita contoh ambil ta'allama. Ta'allama, kosakata yang ada di kotak a'maluna fil madrasah. A'maluna fil madrasah. Ada kata-kata di situ ta'allama yata'allamu. Ta'allama yata'allamu. Maka ketika dhamir ana kita masukkan ke dalam fi'il ta'allama, maka akan harus muncul yaitu kata alif dalam kata yata'allamu. Yang kita gunakan adalah kata yang di dalam kurung ya, bukan kata yang di luar dalam kurung. Jadi dalam kurung. Jadi ta'allama dalam kurung yata'allamu. Maka kata itu yang kita rubah menjadi kata itu yang akan kita samakan dengan dhamir ana. Bagaimana caranya? Cukup membuang huruf ya yang di depan diganti dengan huruf alif tanpa merubah harokat sedikit pun. Ya ta'allamu, ya ta'allamu. Maka ketika masuk dhamir ana menjadi ata'allamu, ata'allamu. Dan itu berlaku untuk semua fiil yang ada di dalam kurung. Maka ketika ada fiil yang seperti itu yang di dalam kurung, ketika kemasukan dhamir ana, maka huruf ya di depan itu cukup diganti dengan huruf alif. Maka contoh sekali lagi, sami'a dalam kurung yasma'u. Sami'a dalam kurung yasma'u. Maka ketika kata yasma'u kita sandingkan, kita dahului dengan dhamir ana, maka menjadi asma'u. Bagaimana? Yasma'u ketika kita sandingkan dengan dhamir ana menjadi asma'u. Contoh lagi kita coba ya. Jadi kalian sekarang coba untuk berpikir secara cepat. Zakaro dalam kurung yudzakiru. Zakaro dalam kurung yudzakiru. Maka ketika disandingkan dengan dhamir ana menjadi kurang keras. Barakallah. Siapa itu tadi yang menjawab? Udzakiru. Barakallah. Udzakiru. Begitu ya. Kemudian zahaba dalam kurung yadhabu. Zahaba dalam kurung yadhabu. Maka ketika yadhabu kita sandingkan dengan dhamir ana menjadi barakallah. Semuanya sudah bisa menjawab adhabu. Begitu. Jadi itu namanya perubahan fiil. Saat ini saya belum menjelaskan tentang fiil apa itu, tapi ketika kalian ingin merubah sebuah fiil yang seperti di halaman 10 tadi itu, maka yang dirubah itulah fiil yang ada di dalam kurung. Jadi ketika disandingkan dengan dhamir ana, maka fiil yang dirubah adalah dhamir yang ada. Ketika kata atau fiil itu disandingkan dengan dhamir ana, maka kata yang dirubah adalah kata yang ada di dalam kurung. Ya, kata yang ada di dalam kurung. Cukup merubahnya dengan membuang huruf yang paling depan, yaitu dalam hal ini hurufnya ya, diganti dengan huruf alif. Ganti huruf alif tanpa merubah harokat. Oke, paham ya? Sekarang tugas kalian sangat mudah sekali untuk hari ini adalah coba kalian rubah semua fiil yang ada di halaman 8 sampai halaman 9, atau lebih singkatnya yang ada di dalam kotak itu, a'maluna fil madrasah wa a'maluna fil bait, itu kalian rubah fiil yang ada di dalam kurung dengan dhamir ana. Itu tugas kalian untuk hari ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar tentang materi ini kita lanjut lewat diskusi grup. Semoga diskusinya bisa hidup. Dan kalau bisa jangan sampai ada pertanyaan yang diulang. Jadi satu pertanyaan maka yang lain menyimak supaya tidak muncul pertanyaan yang sama. Oke? Nah, sekian dari saya. Sekalian juga dengan materi SKI hari ini, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
tugas kalian adalah membaca tentang Khalifah Utsman itu, baik biografinya, masa kepemimpinan, dan lain-lain, dari media cetak, buku, maupun media online, untuk menambah wawasan kalian dalam materi Khalifah ketiga umat Islam, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.